Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 7, kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran 4. Anak-anak, apakah kamu sering dapat kesempatan untuk memimpin? Siapa yang kamu pimpin? Bagaimana perasaanmu? Yuk kita baca cerita berikut. Deda dan 5 butir kentang. Dahulu ada seorang pencari kayu bakar bernama Deda. Dia hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Mereka keluarga miskin yang tinggal di gubuk sederhana. Sudah seminggu ini turun hujan. Deda pun tidak dapat pergi ke hutan mencari kayu bakar. Istri Deda berkata, "Suamiku, persediaan makanan kita hampir habis. Di sini hanya tersisa 5 butir kentang. Itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga." "Aku tahu, bersabarlah. Semoga besok tidak hujan dan aku dapat pergi bekerja. Sisa kentang yang ada biarlah untuk makan anak-anak saja," kata Deda. Menjelang sore ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Deda. Setelah dibuka, ternyata ada seorang pengemis tua. Dia basah kuyup kehujanan. "Aku sudah berhari-hari kehujanan. Aku juga kedinginan dan kelaparan. Bolehkah aku minta sedikit makanan?" tanyanya. Deda kasihan melihat si pengemis, tapi dia juga tidak mempunyai banyak makanan. Deda bermusyawarah dengan istri dan anak-anaknya. Akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sisa makanan kepada si pengemis. "Baiklah, kami akan memberikan 5 butir kentang itu kepadamu. Kami sangat kasihan melihatmu," kata Deda kepada si pengemis. "Tunggulah sebentar, aku akan memasaknya dulu," kata istri Deda. Setelah matang, kentang pun dihidangkan. Si pengemis makan 4 butir kentang. Kini kentang yang tersisa tinggal 1. Sebelum pergi, dia berpesan, "Jika kalian mau makan, irislah kentang ini menjadi 5. Pasti cukup untuk makan keluargamu." Deda kemudian mengiris kentang itu menjadi 5. Ternyata kelima irisan kentang itu berubah menjadi 5 butir kentang. Jika sebutir kentang diiris 5 lagi, maka tiap irisannya akan menjadi 5 butir kentang lagi. Begitu seterusnya. Kini Deda dan keluarganya tidak pernah kekurangan makanan lagi. Deda juga membagi-bagikan kentangnya kepada tetangga. Nah, anak-anak, sekarang identifikasilah penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada pada cerita Deda dan 5 butir kentang, ya, yang tadi itu. Nah, tulislah dalam bentuk tabel seperti berikut, ya. Nih, nomor 1, ya. Tadi apa sih peristiwa dalam ceritanya? Apa tadi? Oke, yaitu aku tahu, bersabarlah, ya. Nah, jadi aku tahu, bersabarlah, itu ya. Kemudian kamu tulis di situ kan. Sekarang nilai-nilai Pancasila yang sesuainya apa nih? Disuruh bersabar. Berarti itu masuk ke dalam sila ke-1, ya enggak? Yaitu apa, Nak? Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasilanya yang ke-1. Nah, sekarang tugas kalian tulis lagi nih di sini nomor 2, nomor 3, ya, dan seterusnya. Peristiwa dalam ceritanya apa aja tuh? Tulis di sini. Kemudian tulis juga nilai Pancasilanya sesuai dengan yang keberapa? Ke-1 kah? 2, 3, atau ke-5, atau berapa? Atau ke-4, ya, dan sebagainya. Oke anak-anak? Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini kita akan berkreasi, ya. Yaitu membuat patung. Oke anak-anak? Siap? Nah, buatlah patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat menggunakan tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan, atau plastisin. Kemudian, buatlah bentuk seperti yang kamu inginkan.
Jadi apabila sudah tersedia bahan-bahannya, baik itu tanah liat, bubur kertas, lilin, sabun batangan atau plastisin, baru kalian bentuk seperti yang kamu inginkan. Nah, berikut contoh membuat patung dari bubur kertas. Pertama, siapkan kertas bekas. Nah, kertas bekas disiapkan, kemudian rendam kertas kira-kira selama 24 jam sampai lunak. Nah, kertas sudah disiapkan ya. Kemudian siapkan wadah nih nak, wadah air ya. Kemudian si kertasnya direndam ya. Kertas-kertas bekas tadi direndam selama 24 jam sampai lunak ya. Oke. Kemudian buatlah kerangka menggunakan kawat. Perhatikan. Buatlah kerangka menggunakan kawat ya. Jadi besar kecilnya kawat disesuaikan ya dengan patung yang akan dibuat nih. Ya. Jadi ini. Jadi disiapkan kerangkanya, buat kerangka menggunakan kawat ini dari kawat nak, ya. Oke, besar kecilnya kawat tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya patung yang akan dibuat. Nah, kemudian kertas yang sudah lunak dapat ditumbuk lagi, ya. Nah, kertas yang sudah lunak nih tadi ditumbuk lagi nih, ya. Kemudian diperas, ya, dan dicampur dengan lem kanji sampai terbentuk seperti tanah liat, nak. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya apa nak? Selanjutnya nih yang ini tempelkan ya. Tempelkan bubur kertas pada kerangka kawat sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Ditempelkan di sini ya. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Nah, kalau udah selesai nih, untuk mendapatkan lapisan luar yang halus, lapislah dengan kertas yang berwarna putih ya, dengan lem. Kemudian dijemur nih. Patungnya sudah jadi ya nak ya. Dijemur di bawah sinar matahari ini ya nak ya. Kemudian setelah kering, warnai patung dengan cat kayu atau cat tembok ya, sesuai warna yang kamu suka. Paham kan sayang? Ya. Oke, seperti itu cara atau teknik pembuatan patung dari bubur kertas. Bahannya sangat sederhana kan? Dan mudah dibuatnya. Oke, baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kalian bisa mempraktekkan membuat patung ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.